Inilah Girl in the Bunker. Film dimulai dengan memperlihatkan Elizabeth sedang berada di kelas bersama dengan teman-temannya. Ketika tiba-tiba seorang mengetuk pintu kelasnya, seorang polisi terlihat berbicara serius dengan gurunya, lalu memanggil salah satu teman perempuannya yang bernama Lucy Jennings untuk membereskan barang bawaannya dan mengikuti polisi tersebut keluar dari kelas. Saat perjalanan pulang menggunakan bis sekolah, Elizabeth membicarakan kejadian Lucy pada Amanda, sahabatnya. Amanda mengatakan jika ibu dari Lucy juga terlihat aneh, terutama dengan kejadian datangnya beberapa polisi ke rumah mereka beberapa hari sebelumnya. Sesampainya di rumah, seperti biasa Elizabeth menelpon ibunya yang bernama Madeline untuk mengabari bahwa ia dan adiknya yang bernama Bobby sudah berada di rumah. Malamnya, seluruh keluarga Elizabeth pun berkumpul untuk beristirahat. Tak jauh dari rumah itu, terlihat seorang pria misterius sedang menggali tanah. Esok paginya, kesibukan terlihat di rumah keluarga Elizabeth. Dimulai dengan berangkatnya Don, sang ayah yang dijemput oleh temannya untuk pergi berburu. Lalu Elizabeth dan Bobby yang diantar Madeline menuju ke sekolah. Karena terburu-buru, tanpa disadari maskara Elizabeth terjatuh dari tasnya. Di dalam mobil, Elizabeth meminta izin Madeline untuk menginap di rumah Amanda pada hari Sabtu. Ibunya mengizinkan asalkan Amanda juga telah mendapat izin dari ibunya. Elizabeth lalu menyadari jika maskaranya tertinggal di kamar dan meminta Madeline untuk mengantarnya kembali ke rumah. Namun ibunya tidak mau karena ia sudah terlambat. Elizabeth merengek membuat Bobby mengejeknya. Elizabeth pun membalas adiknya, membuat ibunya marah dan mengatakan pada Elizabeth untuk tidak pulang ke rumah jika ia masih tidak bisa menahan emosinya. Elizabeth pun asal mengiyakan perkataan ibunya. Saat pelajaran berlangsung, Cass yang ditaksir oleh Elizabeth mengirimnya surat yang menanyakan tentang rencana mereka untuk bertemu di hari Sabtu. Elizabeth menjawabnya dengan senyuman. Sepulang sekolah, Cass mengikuti Elizabeth dan Amanda untuk pulang bersama. Saat turun dari bis sekolah, Cass mengeluarkan sesuatu, melinting, membakar, dan menghisapnya. Teman-teman tahu lah ya itu apa. Ia menawarkannya pada Elizabeth, namun Elizabeth menolak, sedangkan Amanda ikut menghisapnya. Tak lama, Cass dijemput dengan sebuah mobil. Cass yang takut ketahuan oleh orang tuanya memasukkan barang haram tersebut di tas Elizabeth, dengan alasan menitipkannya hingga hari Sabtu saja. Elizabeth yang tak bisa menolak membiarkannya. Setelah mengecup pipi Elizabeth, Cass segera menyusul Amanda yang sudah lebih dulu masuk ke dalam mobil. Cass sempat menawarkan tumpangan pada Elizabeth, namun ia menolaknya karena ingin berjalan kaki saja menuju rumahnya. Mendekati rumah, tiba-tiba ada seorang pria berkacamata yang memanggil Elizabeth dari tengah pekarangan. Ia mengaku sebagai salah satu petugas berwajib. Elizabeth yang polos mendekatinya meski awalnya ia merasa ragu-ragu. Setelah Elizabeth mendekatinya, pria itu segera memborgol kedua tangan Elizabeth dengan alasan bahwa gadis itu bersalah karena sudah menanam tanaman ganja di pekarangan rumahnya. Elizabeth menjelaskan bahwa ia tidak melakukannya. Namun dengan cepat, pria itu menarik Elizabeth pergi dari sana. Agar Elizabeth tidak kabur dan mematuhinya, ia berbohong jika memiliki bom yang dipasang pada leher gadis itu. Elizabeth yang tidak berdaya terpaksa menuruti saja. Di dalam rumah, Bobby mengangkat telepon dari Madeline. Bobby baru menyadari jika kakaknya belum juga sampai ke rumah. Ibunya pun merasa heran. Tak lama, Madeline kembali menelpon Bobby. Setelah mengetahui putrinya belum juga pulang, Madeline menyuruh putranya untuk mencari kakaknya di ujung jalan, tempat perhentian bis. Sementara itu, Madeline menelpon Amanda untuk menanyakan keberadaan Elizabeth. Sementara di dalam hutan, Elizabeth terus bertanya mengapa ia dibawa pergi begitu jauh. Akhirnya pria itu mengaku bahwa ia menculiknya dan mengancam akan menembaknya jika ia berani kabur. Elizabeth yang syok langsung menangis ketakutan. Setelah berjalan cukup jauh, penculik tersebut segera menyuruh Elizabeth masuk ke dalam tempat persembunyian yang ia sembunyikan dengan timbunan daun kering. Di dalam tempat kumuh yang berada di bawah tanah itu, Elizabeth semakin merasa ketakutan dan menangis. Ia memohon agar penculik itu tidak membunuhnya. Hari semakin sore. Madeline terus saja mencari-cari putrinya di sepanjang jalan menuju rumah. Ia bertemu dengan Amanda dan ibunya yang menyarankan untuk segera melaporkannya pada polisi. Dengan segera, ia lalu menelpon polisi dan berharap agar mereka bisa membantu untuk menemukan anaknya. Sejam kemudian, Don pulang dari acara perburuannya. Madeline yang semakin merasa khawatir menjelaskan pada Don tentang Elizabeth yang belum juga pulang.
Don berusaha menenangkan istrinya, mengatakan bahwa Elizabeth sebentar lagi juga akan pulang. Malamnya, 2 orang polisi datang dan menyisiri hutan di sekitar rumah Elizabeth. Karena gelap, mereka merasa tidak menemukan bukti apapun, lalu melontarkan beberapa pertanyaan pada Madeleine mengenai perilaku atau kejadian yang terjadi sebelum Elizabeth menghilang. Madeleine lalu bercerita jika paginya ia sempat beradu argumen dengan Elizabeth. Polisi pun langsung yakin jika Elizabeth sengaja tidak pulang ke rumah karena hal tersebut dan sedang menginap di rumah temannya. Akan tetapi, Madeleine bersikeras jika putrinya tidak akan bertindak sejauh itu. Polisi tersebut tetap tidak menanggapi, bahkan menyuruhnya melaporkan kembali jika Elizabeth tetap belum pulang dalam beberapa hari. Sementara itu, Elizabeth yang terkurung di bawah tanah rupanya mengalami kejahatan seksual dari penculik tersebut. Elizabeth hanya bisa menangis ketakutan tanpa bisa melakukan perlawanan. Penculik yang mulai kesal mendengar tangisan Elizabeth mengancam akan membunuhnya jika ia ingin kabur. Ia menjelaskan jika lokasi persembunyian itu dipenuhi dengan jebakan, sehingga tidak mungkin baginya untuk pergi dari tempat itu. Elizabeth pun mencoba untuk berhenti menangis dan ketakutan. Ia kemudian mengetahui jika Vincent adalah nama dari penculik tersebut. Vincent yang sedang menyaksikan televisi meyakinkannya bahwa tak ada satupun orang yang berusaha mencarinya, karena tak ada satupun berita mengenai kehilangannya. Sementara di rumah, kedua polisi yang sebelumnya telah datang kembali mengunjungi kedua orang tua Elizabeth. Madeleine terus saja bersikeras jika putrinya diculik. Dengan menyebutkan bukti-bukti yang ada, ia memohon agar polisi segera bereaksi untuk mencari putrinya. Kedua polisi tersebut lalu melaporkan kasus hilangnya Elizabeth pada Sheriff Thompson. Sheriff yang mendengarnya langsung menindaklanjuti kasus tersebut. Hari ketiga, Elizabeth yang terus-terusan dipaksa berhubungan dengan Vincent mencoba mengatasi ketakutannya dengan membayangkan hari-hari bahagianya di sekolah bersama dengan Case. Tak lama terdengar suara Don dan teman-temannya yang mencari keberadaan Elizabeth, tanpa mengetahui bahwa sebenarnya putrinya berada persis di bawah mereka. Vincent kemudian menodongkan pistolnya di pelipis Elizabeth agar ia tidak bersuara. Ia menahan tangis, memikirkan bagaimana dekatnya dirinya dengan ayahnya, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelahnya, media mulai memberitakan tentang hilangnya Elizabeth. Vincent dan Elizabeth menyaksikan juga melalui televisi, membuat Elizabeth sedih dan terharu, terutama pada saat ibunya berbicara dan mengatakan bahwa mereka sangat menyayangi Elizabeth, dan berharap ia dalam keadaan baik-baik saja dan segera pulang ke rumah. Tak terasa sudah hari keempat, Elizabeth mulai berpikir untuk kabur. Namun ia tahu tidak boleh gegabah karena nyawanya yang menjadi taruhannya. Ia lalu berusaha untuk lebih dekat dengan Vincent. Dengan mengajaknya bicara dan menanggapi semua perkataannya seolah-olah ia setuju pada semua ucapan penculik itu. Saat itulah Elizabeth mendengar alasan Vincent membuat tempat persembunyian tersebut. Rupanya Elizabeth berada di waktu dan tempat yang salah. Karena sebenarnya Vincent berencana untuk tinggal bersama dengan istri hayalannya yang ia beri nama Peanut. Menurut Vincent, ia malah dikhianati oleh Peanut yang menuduhnya memperkaos lalu melaporkannya pada polisi, sehingga ia harus bersembunyi sendirian di tempat itu. Hari kelima telah berlalu. Selagi Vincent tidur, Elizabeth berusaha untuk meraih senjatanya, tapi tak bisa karena lehernya diborgol. Tak lama terdengar suara helikopter yang dikirim untuk mencari keberadaan Elizabeth dari udara. Elizabeth lalu memiliki ide untuk mencoba lebih dekat pada Vincent. Ia berharap jika Vincent dapat mempercayai sandiwaranya yang berpura-pura mencintainya. Dengan begitu, sedikit demi sedikit ia dapat menemukan celah pada diri Vincent dan kabur tentunya. Vincent pun akhirnya cukup percaya hingga melepaskan borgol yang selama ini membelenggu lehernya. Elizabeth yang kini semakin dekat dengan Vincent bahkan diizinkan untuk mencoba menembak dengan pistolnya. Di luar dugaan, Elizabeth dapat menggunakan pistol dengan baik dan mempelajarinya dengan cepat. Malamnya, Vincent memborgol kedua tangan Elizabeth, kemudian mengajaknya untuk mengambil makanan yang ditinggalkan di sebuah mobil tua di tengah hutan, dan kemudian mengisi jerigen dengan air sungai. Tiba-tiba terdengar suara helikopter. Vincent kemudian segera membawa Elizabeth untuk kembali ke tempat persembunyiannya. Di tengah perjalanan, dengan sengaja Elizabeth meninggalkan salah satu sepatunya. Ia berharap agar siapapun yang mencarinya dapat segera menemukannya. Tak terasa kini sudah tiba di hari ketujuh. Saat Vincent tertidur, Elizabeth mulai kembali menjalankan rencananya.
Ia mengirim pesan pada ibunya dengan menggunakan ponsel milik Vincent. Namun malangnya pesan tersebut tidak dapat terkirim karena tidak ada sinyal. Elizabeth kemudian berusaha mengeluarkan handphone dari bawah pintu masuk. Beruntung pesan itu berhasil terkirim. Secepat mungkin Elizabeth menghapus pesan itu dari HP Vincent agar tidak ketahuan. Tidak cukup sampai di situ, Elizabeth ternyata punya rencana selanjutnya. Pada saat Vincent masih tertidur, Elizabeth segera meraih pistol untuk menembak Vincent. Dengan mengumpulkan semua keberaniannya, ia mendekatkan pistol itu ke kepala Vincent dan menarik pelatuknya. Akan tetapi, pistol itu tidak mengeluarkan peluru sama sekali. Menyadari tak ada satupun rencananya yang berjalan dengan lancar, ia semakin syok dan tertekan. Sementara itu, Sheriff mengatakan pada orang tua Elizabeth jika pencariannya akan segera dihentikan karena kemungkinan Elizabeth telah tiada. Mengingat sudah seminggu ia menghilang dan polisi sama sekali tidak menemukan jejak atau petunjuk apapun. Esok paginya, Madeline mengecek handphonenya. Betapa kagetnya ia mendapatkan pesan yang diketahui merupakan pesan dari Elizabeth. Don dan Madeline merasa lega karena berarti Elizabeth masih hidup. Mereka segera menghubungi polisi. Namun seperti biasa, kedua polisi tersebut memiliki pemahaman yang berbeda. Untungnya, Sheriff segera datang dan menghentikan Madeline melakukan panggilan ke nomor tersebut. Polisi kemudian melacak pemilik nomor tersebut. Diketahui nomor itu terdaftar dengan nama Catherine Heath. Dan pada hari ke-8, polisi pun segera mendatangi kediaman Catherine. Setelah tiba di rumah, tiba-tiba salah seorang polisi langsung teringat kasus pelecehan seksual yang dilakukan sebelumnya oleh kekasih Catherine, yaitu Vincent Vilyau. Bukti-bukti pun segera ditemukan di dalam dan di luar rumah. Awalnya Catherine membantah semua tuduhan itu dengan mengatakan kalau handphone miliknya itu sudah hilang setahun yang lalu. Namun polisi mengatakan kalau di laporan tertulis Catherine baru saja membeli handphone itu 3 minggu yang lalu. Karena tidak bisa membantah lagi, Catherine pun mengatakan kalau ia mengaku telah dipaksa oleh Vincent untuk menyediakan makanan setiap saat pria itu memintanya. Sheriff lalu memerintahkan timnya untuk kembali menyusuri hutan di sekitar daerah tersebut. Lalu membuat jebakan untuk membuat Vincent keluar dari persembunyiannya, yaitu dengan membuat media menyiarkan identitasnya. Cara ini beresiko, namun Sheriff yakin jika Vincent adalah seorang pengecut dan akan melarikan dirinya sendiri. Vincent yang menyaksikan berita tersebut di televisi mulai panik dan mencurigai Elizabeth. Vincent kemudian mengecek handphonenya. Namun pesan itu sudah tidak ada. Dengan segenap tenaga, Elizabeth berusaha meyakinkan Vincent bahwa ia mencintainya dan ingin tetap bersamanya. Ia bahkan memberikan opini agar polisi tidak boleh melihat mereka bersama, supaya mereka tidak terpisahkan. Karena Vincent harus dipenjara akibat perbuatannya. Elizabeth juga meyakinkan Vincent bahwa ia akan segera menyusul dimanapun Vincent berada. Vincent tiba-tiba langsung setuju dengan opini dari Elizabeth. Ia kemudian bersiap untuk pergi meninggalkan Elizabeth sendirian. Setelah Elizabeth berjanji padanya untuk tetap tinggal di dalam persembunyian itu, menunggu Vincent menjemput dan menikahinya sesegera mungkin ketika keadaan sudah aman. Di saat inilah Elizabeth akhirnya mengetahui bahwa Peanut yang dihayalkan oleh Vincent sebenarnya adalah Lucy Jennings, teman sekelas Elizabeth di awal film tadi. Dan wanita yang mengantarkan makanan adalah kekasih Vincent sebenarnya yang juga merupakan ibu dari Lucy. Hari ke-10. Sehari setelah Vincent pergi, Elizabeth yang menunggu di dalam tempat persembunyiannya akhirnya memberanikan diri untuk keluar. Ia berharap ada seseorang yang mendengarnya memanggil meminta bantuan dan segera menolongnya. Beruntung saat itu, Sheriff dan timnya sedang menyusuri hutan. Sheriff segera menghampirinya dan membawanya ke rumah sakit. Tak lama, Don, Madeline, serta Bobby menyusul ke rumah sakit. Dan akhirnya mereka bertemu kembali dengan Elizabeth. Sedangkan Vincent Vilyau yang terbukti bersalah dikenakan hukuman penjara selama 421 tahun. Gila. Dan film pun berakhir. Sekian alur cerita dari film Girl in the Bunker. Semoga teman-teman semua suka dengan videonya. Jangan lupa bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara like dan subscribe-nya, serta nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan notifikasi video terbaru lainnya. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini sampai akhir. Have a nice day and bye-bye.